Di bawah ombak Laut Jawa yang tenang, tersembunyi jejak sebuah kota kuno yang konon hilang ditelan gelombang ratusan tahun lalu. Nelayan bercerita tentang bayang-bayang pilar dan tangga di dasar laut. Tapi benarkah itu hanya mitos? Atau kita sedang melangkah di atas sejarah yang tak pernah ditulis? Bayangkan laut lepas Jawa pada dini hari yang sunyi, ketika angin membawa bau asin dan riak gelombang memantulkan cahaya rembulan. Di balik kedalaman air yang tampak tenang itu, sesekali kita menemukan referensi samar tentang sebuah bandar besar di utara Jawa pada masa lampau. Sebuah pelabuhan yang bukan hanya ramai pedagang. Menariknya, beberapa penyelam independen dan komunitas arkeologi bawah air mengaku menemukan sesuatu yang ganjil. Ada wilayah yang kini menjadi laut. Dulunya mungkin daratan rendah atau delta luas dengan pemukiman. Perubahan iklim, letusan gunung besar, atau pergeseran tektonik bisa saja membuat wilayah itu perlahan tenggelam. Beberapa geolog menyebut bahwa kawasan pesisir utara Jawa sangat rentan mengalami penurunan tanah alami, terutama karena sedimen sungai yang berat. Jika proses itu berlangsung selama ratusan tahun, banyak barang kuno yang diangkat diam-diam lalu dijual ke pasar gelap. Jika memang benar ada kota tenggelam di Laut Jawa, di suatu masa, kapal-kapal jung berlayar dari Madura, Kalimantan, bahkan Champa. Misteri kota laut nan Madahari menjadi cermin dari betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang diri kita sendiri sebagai bangsa maritim. Apakah Nan Madahari benar-benar ada? Ataukah hanya legenda yang kita gunakan untuk mengisi kekosongan sejarah? Kita mungkin tidak tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, laut menyimpan rahasia yang luar biasa. Dan selama kita mau mencari, misteri itu akan terus menjadi api yang membakar rasa ingin tahu kita. Kita selalu mengagumi piramida Mesir atau kota kuno Atlantis, tapi jarang berpikir bahwa di bawah laut kita sendiri mungkin tersimpan kisah serupa. Kisah yang tidak kalah megah, tidak kalah misterius, dan jauh lebih dekat dengan akar budaya kita sendiri. Datang ke sebuah kota pelabuhan yang ramai di tepi Laut Jawa. Mereka membawa rempah, emas, sutra, dan kembali membawa beras, kayu, atau keramik. Suara pedagang, dentang gamelan, aroma masakan laut bercampur dalam udara tropis yang lembab. Lalu, bencana datang. Mungkin tsunami, mungkin tanah amblas, mungkin letusan gunung besar di utara yang memicu perubahan daratan. Dalam hitungan hari, kota itu lenyap. Orang-orangnya tercerai-berai. Nama kota itu perlahan hilang dari ingatan, tersisa hanya dalam cerita rakyat dan bait-bait naskah tua. Hingga suatu hari, kita mendengar cerita nelayan tentang suara-suara aneh di laut. Apakah itu gema masa lalu, atau sekadar imajinasi yang dipicu ombak? Situs itu sangat rentan dijarah sebelum sempat diteliti dengan baik. Ini bukan hanya kehilangan benda bersejarah, tapi juga kehilangan konteks, kehilangan cerita lengkap dari masa lalu kita. Karena setiap batu, setiap pecahan tembikar, punya posisinya sendiri dalam narasi besar. Tanpa itu, kita hanya akan mendapatkan potongan-potongan tanpa makna. Maka, misteri Nan Madahari bukan hanya soal keberadaan sebuah kota kuno, tapi juga soal bagaimana kita sebagai bangsa menjaga dan menghargai warisan yang mungkin sedang menunggu untuk ditemukan. Bukan mustahil sebuah kota pelabuhan besar bisa hilang di telan laut tanpa banyak jejak. Penelitian terbaru bahkan menemukan lapisan tanah kuno di bawah dasar laut yang menunjukkan tanda-tanda pernah menjadi daratan. Bayangkan saja, sebuah kota yang dulu hiruk-pikuk dengan pedagang rempah, kini tertidur di kedalaman, tertutup lumpur dan pasir laut. Di perairan dekat Karimun Jawa, mereka menemukan susunan batu berbentuk segi empat yang tidak lazim, seakan-akan fondasi bangunan. Ada pula laporan tentang temuan pecahan keramik Tiongkok kuno. Sebagian sejarawan konvensional menganggap cerita Nan Madahari hanyalah metafora atau legenda lokal, seperti yang digunakan untuk menemukan kota-kota tenggelam di Mesir atau India. Jika diterapkan di Laut Jawa, siapa tahu kita akan menemukan sisa-sisa bangunan, jalan, bahkan artefak yang bisa mengubah narasi sejarah Nusantara. Bayangkan generasi muda Indonesia bisa menyelam dan melihat langsung tembok-tembok kuno yang berdiri di bawah air, menjadi saksi bisu peradaban yang hilang. Bukankah itu akan menjadi kebanggaan nasional yang luar biasa? Namun, untuk mewujudkannya, dibutuhkan niat besar dari pemerintah, kolaborasi antar lembaga, dan tentu saja kesadaran masyarakat bahwa sejarah bukan hanya milik buku teks, tapi juga milik lautan yang mengelilingi kita. Mereka berpendapat bahwa kota itu mungkin hanya penggambaran alegoris dari kejayaan masa lalu yang hilang. Namun, mengapa legenda itu begitu konsisten muncul di berbagai daerah pesisir Jawa? Bahkan nelayan tua di Tuban dan Rembang memiliki cerita serupa tentang kota yang berdentang loncengnya di bawah laut saat malam tertentu. Ada yang mengaku pernah mendengar suara gamelan dari dasar laut pada malam bulan purnama. Memang sulit untuk membedakan mana yang mitos dan mana yang fakta.
Tetapi justru disitulah letak daya tariknya. Misteri seperti ini mendorong kita untuk melihat sejarah dari sudut yang berbeda, lebih berani menelusuri jejak-jejak yang tidak tercatat. Piring-piring berglasir biru putih yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Tentu, ini bisa saja berasal dari kapal karam. Namun, dalam laporan lain disebutkan adanya pola-pola batu yang terlalu teratur untuk dianggap fenomena alam biasa. Ketika pola itu dipetakan, terbentuk semacam grid seperti pola jalan sebuah kota. Lalu, apakah mungkin kota Nan Madahari itu benar-benar ada? Dan jika iya, mengapa catatan tentangnya sangat sedikit, tapi juga pusat peradaban yang kaya akan budaya? Beberapa peneliti menafsirkan nama kota itu sebagai Nan Madahari, yang dalam bahasa Jawa kuno bisa berarti yang memantulkan sinar matahari. Sebuah nama puitis untuk sebuah kota yang konon berdiri di tepi laut, penuh dengan menara-menara batu dan pasar yang ramai. Namun dalam beberapa versi, kota ini disebut lenyap karena dimuat lautan, tertelan gelombang besar yang datang tiba-tiba pada suatu masa yang tidak tercatat. Apakah ini merujuk pada tsunami purba? Ataukah ada sebab lain? Sejarah resmi tidak pernah membahasnya secara mendalam. Seolah nama kota itu hanya sekadar catatan pinggir dalam sejarah besar Nusantara. Konon tersembunyi sebuah rahasia besar, rahasia tentang kota kuno yang hilang. Kota yang dalam beberapa naskah tua disebut sebagai Nan Madahari. Legenda ini bukan dongeng kosong, melainkan serpihan kisah yang muncul dalam catatan-catatan kuno Jawa dan cerita turun-temurun para nelayan tua. Mereka bercerita tentang bayang-bayang struktur aneh di dasar laut, tentang arus yang tiba-tiba berubah dingin, tentang suara-suara aneh yang terdengar saat malam menjelang. Semua itu membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah benar di bawah Laut Jawa ada kota tua yang tenggelam? Atau ini hanya mitos yang dibesar-besarkan? Sebuah misteri yang terus memanggil kita untuk mencari jawabannya. Bila kita membuka naskah kuno seperti Babat Tanah Jawi atau Serat Kanda, beberapa ekspedisi bawah laut telah dilakukan di berbagai titik Laut Jawa. Salah satu teori yang berkembang di kalangan arkeolog bawah laut adalah bahwa sebelum abad ke-15, garis pantai Jawa tidak seperti sekarang. Namun, tidak semua orang percaya begitu saja. Bayangkan jika kita memiliki teknologi pemindaian bawah laut canggih, tetapi ada juga sisi gelap dari eksplorasi ini. Penyelaman ilegal dan penjarahan artefak marak terjadi. Sekarang, coba bayangkan perjalanan waktu. Pertanyaan-pertanyaan itu akan terus menghantui kita sampai ada keberanian untuk menyelam lebih dalam, baik secara harfiah maupun dalam arti memahami sejarah. Dan disinilah kita berdiri di tepi pantai Laut Jawa, memandang cakrawala yang seolah menyimpan jawaban, deretan batu menyerupai tangga, potongan tembok dengan sudut-sudut rapi, bahkan sesuatu yang mirip pilar-pilar berlumut yang seolah tidak mungkin terbentuk secara alami. Sebagian nelayan mengatakan, ketika sinar matahari sore menembus laut dengan sudut tertentu, mereka bisa melihat pola geometris yang mustahil diciptakan alam semata, garis lurus yang bersilangan membentuk petak-petak mirip fondasi bangunan kuno. Mereka menyebutnya Nan Madahari. Nama yang sudah lama ada dalam cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebuah kota pelabuhan yang konon hilang ditelan gelombang besar ratusan tahun silam. Para orang tua di desa-desa pesisir bercerita bahwa dahulu, sebelum kerajaan-kerajaan besar menguasai Jawa, sudah ada kota pelabuhan yang makmur dengan mercusuar dari batu gudang rempa dan dermaga yang selalu sibuk. Tapi suatu hari, bumi berguncang, langit gelap, dan air laut naik dengan dahsyat hingga menelan segalanya. Sejak saat itu, kota itu lenyap dari peta dan hanya tersisa dalam ingatan kolektif mereka yang berdiam di pinggir Laut Jawa. Bertahun-tahun kisah itu dianggap sekadar mitos nelayan untuk mengisi waktu ketika ombak besar membuat mereka tak melaut. Namun belakangan, sejumlah peneliti mulai tertarik. Beberapa ekspedisi arkeologi maritim dari universitas dalam negeri maupun luar negeri mencoba memetakan dasar laut di area yang sering disebut para nelayan. Hasilnya mengejutkan. Data sonar menunjukkan adanya anomali struktur yang tidak biasa, bukan sekadar gugusan karang, melainkan pola yang menyerupai dinding dan jalan setapak. Ada fragmen keramik kuno yang tersangkut di jaring nelayan, motifnya tidak lazim ditemukan di Jawa, dan lebih mirip dengan artefak perdagangan lintas negara pada abad ke-10 hingga ke-13. Penyelam profesional yang dikirim untuk mengeksplorasi, melaporkan temuan batu berukir sebagian, tertutup terumbu karang dan lumpur. Namun karena kondisi arus dan visibilitas yang buruk, penggalian tak bisa dilakukan secara besar-besaran. Ini menambah misteri. Apakah memang ada kota yang hilang, ataukah ini hanya fenomena geologi yang kebetulan membentuk pola menyerupai bangunan? Cerita menjadi lebih rumit ketika ditemukan dokumen tua di perpustakaan Leiden yang menyebut sebuah kota pelabuhan bernama Madahari, yang pada abad ke-15 menjadi tempat persinggahan pedagang Gujarat dan Arab.
Dalam catatan itu disebutkan bahwa kota itu tiba-tiba hilang akibat bencana besar. Tidak ada catatan lanjutan, dan para sejarawan pun bingung karena tak ada situs yang jelas merujuk ke sana. Tetapi ketika legenda lokal, temuan sonar dan catatan kuno ini dirangkai, potongan-potongan puzzle mulai terbentuk. Sejumlah peneliti meyakini Madahari mungkin adalah kota pelabuhan yang benar-benar ada dan tenggelam akibat gempa bumi besar yang memicu tsunami di Laut Jawa berabad-abad silam. Teori ini diperkuat oleh jejak-jejak arkeologis lain di sepanjang pantai utara Jawa, temuan bata merah tua, prasasti tak lengkap, dan pola jalan kuno yang mengarah ke laut, seolah dulunya tersambung dengan dermaga yang kini sudah tak ada. Bayangkan, di dasar Laut Jawa, tertutup pasir dan terumbu karang. Mungkin tersimpan sisa-sisa dermaga kuno tempat kapal-kapal besar dari negeri jauh pernah berlabuh. Mungkin ada gerbang batu tempat pedagang asing menurunkan barang-barang eksotis rempah, kain sutra, dan logam mulia yang kemudian ditukar dengan beras, garam, dan hasil bumi Nusantara. Mungkin ada kuil kecil tempat pelaut memohon keselamatan sebelum berlayar jauh. Semua itu kini hanya bisa kita bayangkan, tetapi jejaknya masih terasa samar dalam bisikan laut dan cerita tua yang terus hidup. Kota itu mungkin menjadi saksi awal pertemuan budaya besar, jauh sebelum kolonialisme menginjakan kaki. Jika benar kota itu ada, maka sejarah perdagangan Nusantara harus ditulis ulang, menempatkan Laut Jawa bukan hanya sebagai jalur, tetapi sebagai pusat peradaban maritim yang hilang. Namun menemukan kota itu bukan perkara mudah. Eksplorasi bawah laut memerlukan biaya besar dan teknologi canggih seperti pemindaian lidar bawah laut, robot penyelam, dan tim konservasi yang berpengalaman. Selain itu, kondisi Laut Jawa yang berlumpur dan arus yang sering berubah membuat pekerjaan ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Beberapa tim riset yang mencoba harus menghentikan proyek karena kurangnya pendanaan atau izin. Sementara itu, perkembangan industri pesisir dan aktivitas penangkapan ikan yang intens membuat situs-situs potensial rawan rusak sebelum sempat diteliti. Ini menciptakan dilema besar. Semakin lama kita menunda, semakin besar risiko bahwa bukti-bukti penting akan hilang selamanya. Namun di sisi lain, tanpa persiapan matang, ekspedisi bisa sia-sia dan menghabiskan anggaran negara. Bayangkan jika suatu hari, dengan kombinasi teknologi modern dan keberanian, kita akhirnya menemukan gerbang batu kota Madahari itu. Kamera bawah laut menangkap pahatan kuno yang tak pernah terlihat selama ratusan tahun, dan dunia menyaksikan momen sejarah itu dalam siaran langsung. Dunia akan tahu bahwa di Laut Jawa bukan hanya ada karang dan ikan, tetapi ada sejarah yang menunggu untuk diceritakan kembali. Mungkin akan ditemukan prasasti yang mengubah pemahaman kita tentang peta perdagangan Asia Tenggara. Mungkin akan ditemukan bukti bahwa orang Nusantara sudah menjadi pelaut ulung yang menjalin hubungan dengan dunia jauh sebelum catatan sejarah resmi dimulai. Dan pada saat itu, legenda akan berubah menjadi fakta, dan kita akan dipaksa menulis ulang bab penting dari perjalanan panjang bangsa ini. Kini, kota itu mungkin masih diam, terlelap di dasar laut, tetapi kisahnya sudah menggugah imajinasi kita. Setiap kali matahari terbenam di pantai utara Jawa, setiap kali ombak pecah di dermaga tua, bayangkan bahwa jauh di bawah sana sebuah kota menunggu untuk ditemukan kembali. Sebuah kota yang mungkin akan mengubah cara kita melihat laut, sejarah, dan diri kita sendiri sebagai bangsa maritim yang besar. Dan hingga hari itu tiba, misteri Madahari tetap menjadi panggilan bagi mereka yang berani mencari kebenaran di balik kedalaman biru Laut Jawa. Mungkin saat ini kota itu masih tertidur di bawah laut, menunggu seseorang yang berani membangunkannya. Dan ketika hari itu tiba, kita tak hanya menemukan batu-batu tua, kita akan menemukan siapa sebenarnya kita sebagai bangsa pelaut yang agung.